Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lanjutkan bahasan yang lalu terkait dengan teknik penulisan proposal penelitian kuasi eksperimen. Pada video sebelumnya kita telah membahas teknik penulisan bab 1 pendahuluan, maka kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bab 2 landasan teori. Sekali lagi untuk mempermudah pemahaman kita terkait teknik penulisan proposal penelitian kuasi eksperimen, mari kita merujuk pada salah satu contoh judul penelitian kuasi eksperimen yang berjudul pengaruh penerapan model Project Based Learning terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa SMP Negeri Ek Kota Bengkulu pada materi pelajaran IPA konsep pencemaran lingkungan. Saudara sekalian, bab 2 landasan teori ini berisi telaah teori yang terkait dengan semua variabel penelitian yang kita gunakan. Telaah teori ini bersama kajian penelitian relevan akan digunakan untuk membangun kerangka pikir penelitian yang pada akhirnya akan menghasilkan hipotesis penelitian. Dengan demikian, landasan teori ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian kuasi eksperimen karena ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian kita. Teori-teori yang telah kita rujuk terkait dengan variabel penelitian harus kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk susunan yang logis dan mudah untuk dipahami. Rekan mahasiswa, sesuai dengan judul kita, pengaruh penerapan model Project Based Learning terhadap peningkatan KPS siswa pada mapel IPA konsep pencemaran lingkungan dapat kita susun sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mulai dari hakikat IPA dan hakikat pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua, kita bisa bahas tentang model pembelajaran Project Based Learning PJBL. Yang ketiga, kita bahas tentang keterampilan proses sains. Kemudian yang keempat, kita bisa membahas tentang model PJBL untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Berikutnya kita akan bahas tentang konsep pencemaran lingkungan ya, yang merupakan materi yang akan dieksplorasi. Setelah itu penelitian relevan dilanjutkan dengan kerangka pikir penelitian, dan terakhir pada bab 2 ini akan berisi hipotesis penelitian. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita bahas satu persatu bagaimana teknik penulisan dari bagian-bagian ini. Yang pertama tadi bagian A, yakni hakikat IPA dan pembelajaran IPA. Nah, di bagian ini uraikan secara lengkap teori-teori tentang hakikat IPA dan hakikat pembelajaran IPA. Kemudian dukung ini dengan hasil penelitian dahulu yang relevan ya. Kemudian model pembelajaran Project Based Learning. Nah, di bagian ini kita bisa menguraikan secara rinci teori tentang model PJBL yang mungkin bisa diawali dari definisi, prinsip dasar model PJBL, sintak atau langkah-langkah model, kelebihan, kekurangan, teknik monitoring dan evaluasi pada proses pengerjaan proyek, teknik penilaian kinerja PJBL, teknik penilaian produk kerja proyek, dan jangan lupa didukung hasil penelitian terdahulu yang relevan. Misalkan ketika Anda membahas tentang kelebihan dari model PJBL, maka Anda sebaiknya dukung kelebihan-kelebihan itu
dengan hasil penelitian orang lain terkait dengan kelebihan atau kemampuan PJBL ini dalam meningkatkan hasil belajar. Pada bagian lain pun demikian, silahkan diuraikan lalu sebisa mungkin dukung uraian-uraian tersebut dengan hasil penelitian relevan. Bagian ketiga terkait keterampilan proses sains. Di bagian ini uraikan secara rinci teori tentang keterampilan proses sains. Bisa diawali dari definisi, aspek dan indikator KPS, manfaat KPS, kemudian karakteristik pembelajaran yang dapat mendukung pembekalan KPS, kemudian teknik pengukuran atau penilaian KPS dalam pembelajaran, dan sekali lagi jangan lupa didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Misalkan saat Anda membahas tentang karakteristik pembelajaran yang dapat mendukung pembekalan KPS, maka Anda boleh dukung uraian ini dengan penelitian terdahulu terkait karakteristik pembelajaran yang bagaimana saja yang dapat meningkatkan atau melatihkan keterampilan proses sains siswa. Bagian D, model PJBL untuk meningkatkan KPS. Pada bagian ini uraikan secara logis bahwa kegiatan pembelajaran dalam model PJBL sangat sesuai untuk melatih dan membekalkan indikator KPS. Beri gambaran hubungan atau keterkaitan atau irisan antara kegiatan dalam model PJBL dan indikator KPS. Bagian ini menuntut kemampuan kita untuk dapat menguraikan keterkaitan antara model PJBL dengan indikator keterampilan proses sains secara rasional Dalam penjelasan sebaiknya didukung dengan tabel matrik yang menggambarkan hubungan aktivitas pembelajaran dalam model PJBL dengan indikator KPS. Selanjutnya jangan lupa dukung dengan hasil penelitian relevan terkait kemampuan PJBL dalam meningkatkan KPS. Sebagai contoh matrik hubungan antara PJBL dan KPS misal dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel 2.1 matrik keterkaitan antara aktivitas pembelajaran model PJBL dengan indikator KPS. Dan ini tentu saja kita sintesa dari teori-teori yang telah kita paparkan. Sebagai contoh kita bisa membuat dalam tabel, kolom pertama adalah sintak model PJBL, kolom kedua terkait dengan aktivitas pembelajaran, dan kolom ketiga terkait indikator KPS apa yang dapat dilatihkan. Sintak model PJBL terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar, kemudian mendesain produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan produk, melakukan pembuatan produk, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji produk, dan terakhir mengevaluasi pengalaman belajar. Pada sintak pertama, pertanyaan mendasar, aktivitas pembelajaran kita bisa gambarkan secara ringkas bahwa pada bagian ini guru menyampaikan tema atau materi dasar dan menyampaikan permasalahan umum terkait dengan pencemaran lingkungan sesuai dengan materinya. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan yang dapat mengarahkan kepada kerja proyek yang harus dilakukan oleh siswa. Misalkan pertanyaannya begini, yang pertama, yang A, dapatkah kalian menemukan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Kemudian pertanyaan berikutnya, lakukan pengamatan pada pencemaran tersebut. Setelah melakukan pengamatan, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari pencemaran itu? Dilanjutkan dengan pertanyaan C, dapatkah kalian merancang dan membuat sebuah produk sederhana
yang dapat digunakan untuk mengatasi salah satu permasalahan yang muncul, lakukan dalam kelompokmu. Pada bagian ini, peserta didik menjawab semua pertanyaan dan melakukan aktivitas sesuai instruksi guru. Nah, pada bagian ini kita bisa menuliskan bahwa indikator KPS yang dapat dilatihkan ya, setelah siswa melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru adalah keterampilan mengobservasi atau mengamati ya. Karena tadi diminta untuk mengobservasi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian keterampilan mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil observasi. Tentu saja ketika siswa melakukan observasi akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Boleh jadi pertanyaan ini salah satunya akan ditulis menjadi rumusan masalah ya, yang dapat mengarahkan siswa untuk merancang dan membuat sebuah produk yang akan dikerjakan dalam tim proyek secara bersama-sama di dalam kelompoknya. Nah, sintak kedua, mendesain produk. Kegiatan pembelajarannya kita bisa tuliskan peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan untuk membuat produk. Nah, pada sintak ini, pada langkah ini terdapat beberapa keterampilan proses sains yang bisa kita tuliskan. Misalkan adalah keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan memprediksi, keterampilan merencanakan alat dan bahan, dan keterampilan bekerja sama, teamwork. Kemudian sintak yang kedua, menyusun jadwal pembuatan produk. Siswa menyusun jadwal pembuatan produk dan pembagian kerja, serta menetapkan batas akhir pembuatan produk, pengujian produk, dan lain-lain. Anda bisa menuliskan di bagian indikator KPS yang sesuai di sini apa. Misalkan keterampilan dalam merencanakan pembuatan produk. Kemudian yang keempat, melakukan pembuatan produk. Sintaknya yang keempat. Nah, aktivitas pembelajaran kita bisa tuliskan di bagian ini, siswa membuat produk nyata berdasarkan desain produk yang telah dirancang sebelumnya. Nah, di sini indikator KPS yang bisa dilatihkan selama siswa melakukan pembuatan produk adalah misal keterampilan menggunakan alat dan bahan, keterampilan menerapkan konsep, dan lain-lain. Silahkan ditulis. Sintak kelima, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru dan peserta didik memonitor keaktifan dan perkembangan capaian proyek. Nah, mungkin di sini Anda bisa tuliskan secara rinci indikator-indikator KPS apa yang sesuai, yang dapat dibekalkan pada tahap ini. Bagian keenam misalkan menguji produk. Kegiatan yang dilakukan siswa pada sintak ini, pada langkah ini adalah peserta didik menerapkan produk yang telah dihasilkan untuk memecahkan masalah. Nah, indikator KPS yang dapat dilatihkan pada fase ini kita bisa tuliskan keterampilan merencanakan percobaan, keterampilan menerapkan konsep, keterampilan melakukan pengukuran. Sintak terakhir dalam PJBL yang ketujuh, evaluasi pengalaman belajar. Kita bisa tuliskan kegiatan pembelajaran di bagian ini adalah setiap peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Nah, di bagian ini kita bisa menuliskan indikator KPS yang bisa dibekalkan atau dilatihkan adalah keterampilan berkomunikasi, keterampilan membuat kesimpulan, dan keterampilan lain. Nah, dengan kita membuat tabel matrik hubungan antara model PJBL dengan indikator KPS ini, maka pembaca bisa secara logis menemukan bahwa memang ada keterkaitan yang erat antara
karakteristik model PJBL dengan indikator keterampilan proses sains. Dengan membaca ini tentu saja setiap orang akan mengatakan bahwa oh iya, indikator-indikator KPS ini memang cocok atau dapat dilatihkan, dibekalkan melalui model pembelajaran PJBL. Nah, dalam penelitian Anda tentu saja variabel yang akan terlibat berbeda ya. Tidak masalah, nanti Anda tinggal membuat matrik hubungan seperti ini. Hubungkan antara variabel-variabel bebas yang akan Anda gunakan dan variabel-variabel terikatnya sehingga membentuk sebuah logika yang baik ya, rasional dan bisa diterima dengan nalar. Nah, kemudian bagian dari bab 2 berikutnya adalah terkait dengan pemaparan konsep yang dieksplorasi dalam penelitian, yakni konsep pencemaran lingkungan. Nah, pada bagian ini banyak mahasiswa yang mengcopy paste ya materi-materi tentang konsep pencemaran lingkungan atau materi lainnya langsung ke dalam bab 2 gitu ya. Jadi memindahkan materi dari buku ke proposal. Padahal harusnya bukan seperti itu ya. Pada bagian ini idealnya Anda uraikan konsep-konsep utama pada materi pencemaran lingkungan dan berikan penjelasan ya, aktivitas pembelajaran yang dapat melatihkan atau membekalkan KPS pada materi tersebut. Jadi berisi penjelasan ya, ketika Anda misalkan pertama menjelaskan tentang pencemaran air, Anda jelaskan bahwa pencemaran air itu begini, begitu, pencemaran ini dapat terjadi di mana-mana disebabkan oleh begini, akibatnya begitu, kemudian mengarahkan kepada aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air atau paling tidak untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pencemaran air. Misalkan bagaimana cara menjernihkan air yang tercemar gitu ya. Anda bisa katakan bahwa di bagian ini siswa akan diberikan aktivitas ya, berupa misalkan mengobservasi pencemaran air di sekitar tempat tinggal, kemudian menuliskan masalah-masalah apa yang dapat terjadi akibat pencemaran air ini, kemudian siswa diminta untuk menuliskan kira-kira rancangan dan produk apa yang bisa dibuat ya secara sederhana untuk membantu mengatasi permasalahan pencemaran air ini tadi gitu ya. Nah, di sini Anda bisa ceritakan bahwa pada bagian materi ini indikator keterampilan proses sains yang akan dapat dilatihkan dengan baik adalah bla 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 begitu. Seterusnya ya. Jadi dalam setiap uraian materi itu ada penjelasan yang dikaitkan dengan variabel-variabel penelitian. Jadi bukan hanya murni copy paste materi dari buku ke bagian ini gitu ya. Bagian dari bab 2 berikutnya adalah penelitian relevan. Nah, di bagian ini uraikan penelitian relevan terkait dengan pengaruh atau dampak penerapan model PJBL terhadap peningkatan KPS siswa. Atau boleh juga uraikan bagaimana kemampuan penerapan model PJBL dalam meningkatkan KPS siswa. Anda bisa menguraikan penelitian relevan ini dengan cara mungkin menulis penelitian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan format misalkan judul penelitiannya apa, nama peneliti siapa, tahun penelitian atau tahun publikasi gitu ya, kemudian hasilnya apa ya. Nah, silakan ditulis hasil penelitian yang dapat memberikan daya dukung bagi penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, pada bagian penelitian relevan juga bisa ditulis dalam bentuk tabel ya. Silahkan saja diberikan redaksi pengantar kemudian dituliskan dalam bentuk tabel. Bagian berikutnya dalam bab 2 adalah kerangka pikir penelitian. Nah, di bagian ini kita harus menguraikan secara singkat kerangka pikir penelitian kita. Dalam buku metodologi penelitiannya, Profesor Sugiono menyatakan bahwa
Kerangka pikir penelitian merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Jadi kerangka pikir penelitian ini berisi ya hubungan ya, sintesa hubungan antar variabel yang kita susun berdasarkan teori-teori tadi yang sudah kita tulis ya, yang sudah kita paparkan, yang telah kita deskripsikan. Sintesa tersebut selanjutnya digunakan untuk menghasilkan hipotesis. Jadi tujuan akhir dari kerangka pikir penelitian itu adalah untuk menghasilkan hipotesis. Dan ini merupakan ciri khusus pada penelitian kuasi eksperimen atau penelitian-penelitian lain yang didasarkan pada pengujian hipotesis. Nah, mari kita lihat isi kerangka pikir penelitiannya bagaimana. Pada paragraf 1 sampai 2, ini maksudnya ya tidak harus 1 sampai 2 paragraf saja ya, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini sebagai contoh kita buat 2 paragraf ya, misalkan paragraf 1 dan 2 silahkan digambarkan ya karakteristik variabel independennya, yaitu model PJBL tadi ya. Silahkan Anda kemukakan kembali karakteristik penting terkait model PJBL dari paparan teori yang sudah kita tuliskan sebelumnya, dan berikan juga hasil penelitian terkait dengan karakteristik variabel independen ini, terkait dengan PJBL ini. Oke, kemudian paragraf 3 sampai 4 ya. Di sini Anda jelaskan tentang karakteristik dari KPS. KPS itu apa dan bisa dilatihkan dalam pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan apa gitu ya. Silahkan dituliskan, kemudian dukung dengan hasil penelitian. Ya, jadi paragraf ini 1, 2 ini menjelaskan tentang karakteristik variabel bebas, dan paragraf 3, 4 ini menjelaskan tentang karakteristik dari variabel terikatnya. Yang ini menjelaskan tentang PJBL, yang ini tentang KPS. Nah, di paragraf berikutnya 5 dan 6, nah kita harus mampu membuat hubungan atau pertautan antara karakteristik model PJBL dan KPS secara teoritis. Nah, tadi di tinjauan teori sudah kita buat tadi ya, yang tinjauan tentang kemampuan model PJBL dalam meningkatkan KPS tadi ya. Hubungannya kita ringkas dari uraian di atas ke sini ya. Nah, kemudian dukung dengan hasil penelitian relevan. Nah, ini di sini pentingnya ya. Dukung dengan hasil penelitian relevan. Ini pun sebenarnya sudah kita tulis ya, sudah kita jabarkan dalam bagian ini, penelitian relevan. Nah, di sini tinggal disarikan saja secara ringkas ya, tidak perlu lagi ditulis judul penelitiannya apa, kemudian variabelnya apa, tidak perlu. Jadi di sini ketika Anda mengatakan begini, berdasarkan hasil penelitian, penerapan model PJBL dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Udah dalam kurung misalkan Sinta 2012, ada lagi misalkan Bayu 2019, Andika 2021 dan seterusnya begitu. Jadi uraian kita terkait pertautan antara karakteristik model PJBL dan KPS ini didukung oleh hasil penelitian relevan. Nah, paragraf berikutnya, katakanlah paragraf 7, buat pernyataan kerangka pikir dan pernyataan hipotesis. Nah, di sini yang penting ya, pernyataannya itu berupa jika maka. Misal begini, jika model PJBL diterapkan pada pembelajaran secara tepat, maka dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Ya, hal ini bermakna bahwa terdapat pengaruh penerapan model PJBL terhadap peningkatan KPS siswa. Jadi ini pernyataan kerangka pikirnya jika maka, dan yang di bawahnya adalah pernyataan hipotesisnya. Begitu ya. Lalu
ringkas paparan dari paragraf pertama hingga paragraf ke-7 yang sudah kita buat di atas ya, dalam bentuk gambar atau bagan kerangka pikir penelitian. Nah, garis besarnya begini. Variabel X, ini model PJBL. Nah, silahkan dituliskan karakteristiknya bagaimana berdasarkan sintesa teori dan hasil penelitian yang mendukung. Kemudian di sini di kotak ini tuliskan tentang variabel Y, yaitu variabel terikat ya, KPS, keterampilan proses sains dalam judul ini. Nah, silakan dituliskan karakteristik dari KPS itu, kemudian pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan KPS, karakteristiknya, kemudian didukung dengan hasil penelitian. Nah, dari dua ini selanjutnya di kolom ketiga ini uraikan lagi secara ringkas ya pertautan antara variabel X yakni model PJBL dan variabel Y KPS, dan tuliskan pula hasil penelitian relevannya. Nah, setelah itu di kotak yang keempat ini berisi pernyataan kerangka pikir dan hipotesis. Jika maka ya, jika model PJBL diterapkan dalam pembelajaran maka dapat meningkatkan KPS siswa. Nah, hal ini berarti bahwa, nah ini masuk ke hipotesisnya sebenarnya. Terdapat pengaruh penerapan model PJBL terhadap peningkatan KPS siswa. Ya. Nah, dari sini silahkan ditulis bagannya ya, yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y. Ini di dalam buku Sugiono disebut sebagai paradigma ya. Paradigma itu adalah gambar ya, atau bagan ini yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y. Pada penelitian kita ini hanya ada dua variabel, yakni variabel bebasnya 1 dan variabel terikatnya 1 ya. X adalah model PJBL, Y-nya adalah KPS ya, dan hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Pengaruh yang akan diuji, sehingga di sini itu R kecil yang menunjukkan hubungan ya, hubungan antara dua variabel. Korelasi ya, yang korelasi kan berikutnya akan mengarahkan kepada regresi ya, pengaruh ya. Hubungan antara variabel X dan Y. Ini juga bermakna pengaruh dari variabel X terhadap Y. Jadi ini paradigmanya sebenarnya. Oke, itu adalah bagan kerangka pikir penelitian. Nah, kalau kita sudah bisa membuat bagan kerangka pikir penelitian ini, tentu saja kita akan sangat mudah untuk menuliskan hipotesisnya. Nah, ini adalah bagian terakhir dari bab 2 adalah hipotesis ya. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan hipotesis penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model PJBL terhadap peningkatan KPS siswa SMP Negeri X Kota Bengkulu pada mapel IPA konsep pencemaran lingkungan.